cara beragamanya, cara puasanya, bukan lagi bab cari reward. Mau sampai kapan begitu? Itu bocah kecil itu, ikhlasus sabi, ikhlasnya anak kecil, ya. Coba naik. Bukan lagi yang kedua, sekedar menunaikan kewajiban. Coba naik yang ketiga, beribadah karena rasa syukur kepada Allah. Supaya terasa nikmat makan minum yang selama ini kita gak rasakan dahsyatnya satu teguk air. Nanti cobakan, ya, cobain. Minum pertama sebut nama Allah. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, saat makan minum itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komisioner Pak Wibu, bukan Wibowo Pak ya? Bukan Pak, Wibu ya. Semoga sehat, afiat dalam ridha Allah. Begitu juga Ibu Wakil dan Bapak Ketua Rohis Pak ya? Iya, saya ketua. Berarti paling soleh ini. Oh, bapaknya para pegawai ya. Jadi kalau macam-macam sikat nih, Bapak Anum nih. Nah, orangnya baik. Saking baiknya mau khataman Quran kulhu 3 kali. Baik, mohon maaf suara saya dari tadi dipakai dari jam 11. Jadi agak hanya hari ini yang full, selebihnya saya nggak terima. Karena hari ini sekalian ke salah satu tempat, habis ini langsung buka bareng juga dengan teman-temannya. Hari-hari yang lain saya nggak ada bukber, jadi cuma ini karena sekali jalan saya ambil. Ibadah puasa, kata ibadah dan puasa itu sudah 2 bahasa. Ibadah bahasa Arab, puasa bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan ulama kita dari dulu sangat legowo memahami kebijaksanaan atau kearifan lokal. Jadi nggak dipaksain orang-orang yang dulu beragama Hindu dan Buddha untuk menyebut kata puasa itu jadi saum. Meskipun hari ini muncul kekakuan itu kembali, ketika orang nggak mau lagi nyebut Tuhan, nggak boleh. Akhirnya jadi Rob, kan jadi lucu. Nama teman saya Robi. Ya. Jadi ilah, ya temanku kalau lagi marah ya elah. Dia nggak tahu artinya nyebut ya elah itu ya Tuhan. Dulu betul ya ilah itu ya ilahi, wahai Tuhan. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, puasa ini belajar kearifan, mulai dari istilahnya saja sudah menunjukkan ulama kita dulu berdamai dengan istilah. Karena istilah ini yang kemudian sekarang bikin orang bentrok. Jangan sampai masjid ini bentrok cuma karena istilah bid'ah dan sunnah. Ya, masih puasa kan? Ya. Nabi dulu pernah bukber nggak? Bid'ah nggak nih? Hah? Dulu Nabi pernah buat silaturahim bulan puasa nggak? Nanti habis puasa ada lagi halal bihalal. Cuma karena istilah halal bihalal orang tengkar. Karena gagal memahami kearifan. Padahal agama ini bukan hanya sekedar istilah, tapi makna yang diistilahkan. Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang ahli bahasa Sanskerta dan orang-orang agama sebelah itu, puasa dalam bahasa kalian apa? Ternyata puasa itu dari upa, puasa, esa. Upa itu kalau diterjemahin at-taqarrub al-ilal ilahil wahid, kalau di bahasa Arab kan mendekat kepada yang esa, maka puasa itu kependekatannya. Jadi orang-orang agama yang dulu pernah lebih awal masuk ke negeri ini, mereka menahan makan dan minum, cuma mungkin dengan cara yang berbeda dengan kita. Mungkin disebutnya puasa mutih atau apa, itu kan sampai sekarang masih ada istilah itu.
puasa ngomong, puasa lahir, dan segala macamnya. Ternyata mereka menggunakan itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sama, kita juga sama. La'allakum tattaqun itu kalau diterjemahkan supaya kamu mendekat kepada Allah dengan sarana puasa, sehingga engkau menjadi hamba yang muttaqin. Artinya mirip lah. Itulah kira-kira makna dari kalimat kutiba alaikumusiyam, bahwa puasa diwajibkan kepada kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu pernah diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu, baik dari orang-orang Bani Israel ataupun sebelum Bani Israel, orang-orang yang di India, yang ada di China, yang ada dimanapun, mereka dulu pernah berpuasa. Lalu cara orang beragama, terutama memahami puasa ini beragam. Pertama, ada yang puasa itu atau beragama ngelihat benefit, reward, pahala. Seumuran kita dan yang di atas saya tentunya seharusnya lebih udah naik, jangan lagi reward. Reward itu ikhlas anak kecil, bocah kecil itu. Ya. Misalnya kamu puasa ya 30 hari, kalau iya ntar Bapak belikan sepeda. Ya. Anak saya, ini saya juga pernah ceritakan, saya janjiin beli laptop. Ternyata kita bangun subuhnya telat, gak sahur. Dia nangis, saya kira dia nangis karena gak puasa. Dia nangis tahu kenapa? Gak dapat laptop, Abi. Jadi tangisannya, keluhannya orang-orang yang ikhlasnya masih ikhlas sabi, ikhlas sibyan, ikhlas bocah-bocah kecil, itu ikhlas reward karena pengen dapat apresiasi atau benefit, dan benefitnya sifatnya masih fisik. Ini cara orang beragama. Maka orang-orang yang begini perlu disebutkan hadis-hadis mengenai dalil-dalil yang kita sebut pahala. Amalkan ini dapat ini, amalkan ini dapat ini, gitu. Itu bagus. Tapi mau sampai kapan begitu? Ya, itu sudah disebut ikhlas. Tapi mau sampai kapan ikhlasnya cuma sampai level begitu? Coba Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, engkau sudah diampuni, tapi kenapa engkau masih sholat malam?" Ya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbi. Allah sudah jamin diampuni dosamu dan juga dosa sekarang dan nanti. Kenapa Nabi masih berpuasa? Masih sholat tahajudnya ngelebihin kita lagi. Apa jawaban beliau? Afala anakuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa terima kasih kepada Allah? Jadi Nabi itu sholatnya, puasanya bukan lagi cari pahala. Nabi itu kalau beribadah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Mau naik kelas nggak Pak, Ibu? Harus mulai naik. Karena kalau nggak naik jadi beban. Oleh ahli fikih disebut taklif. Maka ini model cara orang beragama yang kedua, bahwa ibadah itu disebut beban. Bahasa Arabnya taklif. Taklif itu dari kata kallafa yukallifu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali yang dia sanggupi. Tapi rasanya berat. Coba kalau insan OJK belum cinta kepada OJK, belum cinta kepada NKRI, itu kerja di sini kayaknya beban. Apalagi sudah mulai ada isu mengharamkan perbankan, kan? Benar ya? Ngurusin duit Pak ya? Duit apa Pak? Ya. Mereka nggak nyadar, mengatakan bank haram, perbankan haram, itu bisa menghancurkan vital negara, kemaslahatan hancur, karena terjebak dengan istilah bunga. Ya, bahwa apakah bunga itu riba atau tidak, itu panjang sekali ceritanya. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan saya di sini, nggak ada masalah. Kita sudah biasa berbeda. Namun masalahnya ada orang yang berbeda memaksakan perbedaan dia. Nah ini yang kemudian jadi problem. Itu kurang puasa itu orangnya.
Ini model beragama yang kedua ini agak rumit kalau ketemu orang begini. Agama itu beban, maka wajah mereka dalam menjalankan agama itu ke wajah terbebani. Maka kalau katanya wajib, tidak wajib, boleh, tidak boleh. Ini kalau pertanyaannya masih begitu, berarti belum naik kelas. Pak Ustadz, boleh nggak begini? Itu aja, dari dulu, dari kecil pertanyaannya begitu. Mulai dari guru ngajinya, Ustadz, boleh nggak begini? Kapan kita bertanya, Ustadz, kalau saya sholat begini, Allah ridho nggak? Ada nggak ngomong gitu? Ustadz, saya kok baca Quran, hati saya belum damai. Katanya baca Quran bikin tenang, apa yang salah? Itu sudah naik kelas itu. Ustadz, saya kalau sujud, badan saya merinding, itu apaan? Seharusnya pertanyaannya sudah naik ke sana. Ustadz, saya kalau sholat kok nggak nikmat ya? Kata orang sholat itu bikin khusyuk, kok saya kusut? Kalau itu pertanyaannya, insan OJK, Anda siap menjadi khalifah Allah berikutnya di muka bumi, ya? Ngurusin bumi ini salah satunya, yang ngurusin vital-vital negara begini, ya. Harus naik kelas. Beragama itu jangan lagi sekedar reward. Emang kalau nggak ada reward nggak mau kerja, nggak mau ibadah. Emang kalau nggak disebutkan surga neraka nggak mau sholat lagi, nggak mau puasa lagi. Emang kalau nggak ada kata wajib terus nggak mau tahajud. Harus naik kelas seperti Nabi. Inilah yang ketiga. Mari kita beribadah dengan kacamata yang ketiga, kacamata syukur, syukriyah. Beribadah itu karena rasa syukur. Saya berpuasa ini karena bersyukur 11 bulan Allah izinkan bebas makan minum. Benar nggak? Bebas nggak? Sekarang saya bersyukur, saya ingin merasakan gimana sih rasanya jadi orang yang kurang makan itu gimana. Saya sebelum puasa sama teman-teman tim kita nyari kerjaan Pak, jalan kaki 9 kilo ke puncak. Kata teman, kamu nggak ada kerjaan ya? Nggak, saya pengen merasakan gimana capeknya orang dahulu jalan kaki. Dulu orang-orang berjuang itu jalan kaki. Betul-betul Masya Allah, 3 hari 3 malam kakinya kayak pegel terus. Kita bukan nggak ada kerjaan, kita sedang ingin menelusuri kerohanian mereka. Para nabi, para sahabat itu nggak hanya musim Ramadan, di luar Ramadan pun jarang makan minum. Sampai ada 3 hari 3 malam nggak makan. Bayangin coba, pas seruan jihad datang mereka perang dan nggak ada rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini baru pandemi mau datang kayaknya udah ketakutan. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan musuh kita yang dulu, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, saya berharap coba kita naik cara beragamanya, cara puasanya, bukan lagi bab cari reward. Mau sampai kapan begitu? Itu bocah kecil itu, ikhlas sabi, ikhlasnya anak kecil, ya. Coba naik. Bukan lagi yang kedua sekedar menunaikan kewajiban. Coba naik yang ketiga, beribadah karena rasa syukur kepada Allah. Supaya terasa nikmat makan minum yang selama ini kita gak rasakan dahsyatnya satu teguk air. Nanti cobakan, ya, cobain. Minum pertama sebut nama Allah. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, saat makan minum itu ingat Allah atau tidak? Saat kerja ingat Allah atau enggak? Bahkan orang yang melakukan pernikahan, hubungan badan, dia ingat Allah nggak sadar? Itu yang penting sebenarnya. Ini lagi nggak boleh kan? Semuanya nggak boleh. Ketika tidak dibolehkan itu, ada nggak rasa terima kasih dia? Oh begini rasanya. Nah, dan ini nggak mungkin kalau kita cuma sibuk urusan fikih. Kita kalau fikih kan udah cukup. Rukun puasa ada berapa? 2 aja kan? Niat, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Selesai sudah. Itu syariat. Syariat sudah beres, maka bab ruhaninya yang harus diisi. Itulah tujuan Nabi SAW berpuasa. Inilah yang Nabi kalamkan ketika beliau mengatakan Allah tidak melirik puasamu. Falaisa lillahi hajatun. Allah nggak lirik puasamu selama belum lam yada, ya, qaulaz zur, belum meninggalkan kalam-kalam zur, kata-kata yang tidak benar, nyinggung orang, ya, kata-kata bohong. Zur itu kan kizib, bohong.
Hari ini mudah sekali untuk bohong, ya, sangat-sangat mudah. Mudah sekali nyakitin orang, nggak perlu pakai ngomong langsung, bisa lewat sosial media. Udah puasa sosial media siang ini, wah saya sampai maghrib aja, ntar habis maghrib pulang lagi gitu. Ya banyak juga yang begitu, dikira tujuan untuk puasa itu cuma saat puasa. Bukan, tujuan puasa itu adalah setelah puasa. Ini coba cek nanti, makannya nafsu nggak? Makannya itu membabi buta nggak? Jika iya, batal hari puasa, ya. Batal maknanya, secara fikih sah, tapi di sisi Allah nggak dipandang. Di sisi Allah nggak dipandang itu. Jadi keberhasilan puasa, indikatornya bisa dicek semenjak di dunia, jangan nunggu di akhirat, kelamaan. Nanti ketika berbuka, saya nafsu membabi buta atau tidak, atau saya ingat Allah di saat itu. Makanya Nabi mengatakan dimakruhkannya orang-orang yang berbuka diundur. Jadi ta'jil itu bahasa Arab, artinya memajukan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Apa yang dimajukan? Iftarnya, makannya. Sekarang takjil maknanya apa, Pak Ketua? Makan gitu ya. Takjil ya. Bukan, takjil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan berbuka. Berbuka itu bahasa Arabnya iftar. Jadi yang sahih, waktu saya masih remaja, saya ketua rohis juga Pak dulu, saya nggak nyebut itu takjil, saya nyebut iftar. Tapi kok belakangan bahasa Arabnya jadi slang. Tapi lumayan lah, Arabik dikit Pak. Ya, Arabisasi Pak, Islamisasi ya. Sampai jam berapa nih? Masih lama. Sampai jam lama. Iya, ini jam berapa? Oke, baik. Masih lanjut. Kayaknya jam kita lain ya. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkalam. Ini kalam hadis saya ulang-ulang di mana-mana karena ternyata inilah tujuan puasa. Iza kana yaumu shaumi ahadikum. Jika kamu pada hari puasamu ada orang yang ngajak tengkar, qatalahu au syatamahu, atau ngajak perang mulut. Kalau sekarang perang status, falyakul inni sha'im. Jawablah, tanggapilah dalam hatimu, atau ngomong kepada dia, inni sungguh aku sedang sha'im. Sha'im ini dalam bahasa Arab, kata kerja itu bisa dirubah jadi 9, bisa jadi 14. Shama yasumu sauman siyaman fahuwa sha'imun. Sha'im itu artinya orang yang sedang berpuasa. Orang ngajak kita tengkar, orang ngajak kita berbalas-balas kata, caci maki, tapi kita ngomong aku puasa, berarti lagi puasa apa itu? Pak Anung kalau saya bilang belagu lo, tersinggung kan? Sok soleh lo, nah, gitu. Pasti tersinggung. Emang gue soleh, seharusnya begitu ngomongnya kan? Jadi gak usah tersinggung. Kita singgung apa kek? OJK ini kan ibarat KPK-nya bank Pak. Lembaga-lembaga kata teman-teman saya Pak. Jadi kalau OJK datang tuh kami tegang semua katanya. Ini apa nih? Malaikat kali ya? Orang-orang seperti Bapak ini dikata-katain orang, nggak membalas dengan kata-kata itu, tapi mengatakan saya puasa. Ternyata menang versi Nabi itu bukan membalas balik, tapi menang versi Rasulullah adalah ketika mengatakan maaf saya puasa. Ya, gimana bisa nggak begitu terus? Ya, kalau bisa begitu baru sukses puasanya. Menahan makan minum itu cuma sarana. Nah, Imam Ghazali menjelaskan filosofi puasa, kan beliau juga seorang dokter, ngerti ilmu kedokteran, tapi nggak pernah praktek ya. Beliau cuma belajar ilmu kedokteran, tapi tidak pernah praktek. Imam Ghazali mengatakan orang kalau makan darahnya kuat, maka peredaran darahnya masya Allah. Jika dia dipancing untuk sesuatu yang membuat emosinya naik, marah itu kan ketika darah kita naik ke kepala semua. Coba rasain marah Pak, kepalanya panas nggak? Zut, begitu. Ya, yang sering marah di jalan, ya, itu betul-betul dahsyat sekali. Saya ini kan dulu waktu kuliah sering debat
debat dosen kerjanya. Sampai kemudian udah S2 saya udah jarang debat dosen, udah sama-sama tahu aja deh. Mau dosennya nyeleneh saya diem aja. Udah capek, 5 tahun, hampir 5 tahun saya kuliah S1, 4,5 tahun. Itu kerja debat tiap hari. Dan kayaknya sudah lelah sekali, ya. Dan saya sudah biasa bodoh-bodohin orang, Pak. Bodoh kamu, masa ini aja nggak baca. Itu kayak puas dulu. Itu ada saksinya yang tadi jadi nasyid, Pak. Penasyid itu teman sekamar saya dulu itu. Dia saksi kesombongan saya masa lalu. Sampai sekarang masih sombong dikit ya. Ketika kita dipancing untuk hal yang begitu, disebut bid'ah, disebut sesat, gimana Pak kira-kira? Wah, emosi kita dahsyat tuh naik. Kalau dulu saya jabanin tuh orang, kalau perlu saya datangin orangnya. Ya, dulu kita bawa kitab sampai ada orang membid'ahkan saya bawa kitab datang ke situ. Ya, jawaban nggak ada hasilnya. Dia nggak menang, saya juga nggak kalah, ya nggak jelas deh. Ternyata orang yang beruntung itu bukan yang menang hujahnya, yang bagus argumentasinya, yang bisa menjawab ketika orang mengata-ngatainya, tapi yang paling bagus ketika dia mengatakan maaf, aku sedang puasa. Itulah puasa yang sebenarnya. Jadi indikator kita sudah disebut shaimun, muttaqin, orang bertakwa. Dia mulai bertakwa di lisannya, mulai bertakwa di jari-jarinya. Takwa itu artinya menjaga, wikayatul qalbi wal lisani wal jawarih. Itu takwa, menjaga kolbu, lisan dan semua anggota tubuh dari hal-hal yang membuat Allah tidak melirik kita kembali. Maka Bapak Saudara sahabat dimakan Allah, ini baru 3 hari, belum lama masih ada lagi, masih ada kesempatan saya dan kita semua menaikkan kualitas puasanya, ya. Siap ya menaikkan besok. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan, puasa meninggalkan makan yang halal, benar nggak? Kita di rumah ada makanan, di sini ada makanan. Dari tadi makanan seliweran ada yang makan nggak? Itu halal loh Pak dimakan. Nggak maling, nggak najis, ya. Bukan daging babi kan itu, yang di dalam itu, bukan daging anjing juga, bukan. Tapi kenapa kita nggak makan? Padahal nggak maling, padahal bukan haram, bukan najis. Karena di dalam diri ini ada perjanjian yang disebut niat. Maka orang-orang yang berniat di malam tadi disebut yubayyit laila. Dia sedang memantapkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak ini kalau di WC, toilet sendiri, nggak ada orang lihat, berani minum nggak? Nggak berani. Di kamar berani sendiri, makan minum nggak akan berani. Kenapa nggak berani? Karena ada perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah mengatakan, la siyama liman lam yubayyit laila. Yang tidak berniat di malam hari belumlah disebut berpuasa. Meskipun secara fikih sudah sah, mungkin barangkali ya, tapi ahli fikih yang jumhur mengatakan tidak, ya, mesti niat. Gak cukup niat awal Ramadan. Ini yang saya pilih Pak. Kan banyak tuh ustadz mengatakan cukup niat di awal Ramadan, bener gak? Untuk sebulan, enggak. Itu untuk hati-hati aja. Niat mesti sebelum subuh, bisa dari isya sampai subuh, terserah pilih waktunya. Ya. Kalau yang halal pun saya tidak makan, apalagi yang haram. Istri di rumah halal Pak, mau diapa-apain? Suami kalau punya Bu ya, halal. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada perjanjian kepada Allah. Maka saya mengajak nih teman-teman insan OJK, coba kerjanya dijadiin ibadah. Kalau ibadah kan kita niat. Orang ibadah maukah korupsi dalam rakaatnya? Ada nggak orang subuh ngurangin setengah? Wah nggak ada orang nih, gua 1,5 aja deh gitu. Bisa nggak begitu Pak? Subuh zuhur yang capek itu ya. Kita masbuk, nggak ada orang lihat. Baru 3 rakaat langsung assalamualaikum. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena kita tahu kita lagi ibadah. Orang yang lagi ibadah dia nggak mau main-main dalam urusan ini, nggak mau ngurangin, mau nggak mau nambahin. Sama, jika insan OJK atau insan mana saja menjadikan kerjanya ibadah, insya Allah tidak akan main-main di sini, karena ada perjanjian dengan Allah yang bernama niat. Jadi sedekat apa hamba kepada Allah, sedekat dirinya dan niatnya.
Jadi Allah tuh memperhatiin niat kita semua. Nih niat kita ngapain? Kalau niat kerja cuma mau cari duit, capek, ada stresnya Pak nanti. Tapi coba niat kerja, ini negara besar, butuh orang-orang tulus untuk menjaga negeri ini. Coba besarnya negara kita sebesar Eropa Pak. Di Eropa berapa negara Eropa itu? 30 ada? 30-an. Indonesia hanya satu negara. Maka nikmat bernegara ini coba dijadikan bekerjanya ibadah. Kalau sudah ibadah, gak bakal ada orang yang gak benar. Kalau salah lupa maklum ya. Kalau keliru keambil ya gak apa-apa. Nanti Allah maklumi tinggal dibalikin ya kan. Tapi jika disengaja berarti dia tidak menjadikan kerjanya jadi ibadah. Bapak Ibu, nih kalam penutupnya ya. Kalau saya menjadikan kerja saya ibadah, saya bisa nggak mengejar ketertinggalan kita dengan ulama-ulama dan para sahabat dahulu? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Coba kerja dari jam berapa Pak berangkatnya? 6:30 udah jalan? 6:30? 6:30 pulang jam berapa nih? Nyampe di rumah biasanya hari-hari jam berapa? Nggak jelas. Bisa jam 6, bisa jam 8, bisa jam 9. Kalau Bapak nggak jadi ibadah, Ibu nggak jadi ibadah, kapan ibadahnya? Pulang-pulang ditidur. Maka tidak ada lagi jalannya kecuali bagi orang yang bekerja ini adalah menjadikan kerja sebagai ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur itu seperti berpuasa. Kata Nabi, at-ta'imus syakir, orang yang makan dan dia bersyukur. Ka as-sa'imis sabir, seperti orang berpuasa dan dia sabar. Pilih mana? Hidup susah atau hidup senang? Pilih mana? Hidup negeri damai Indonesia atau Suriah? Indonesia. Maka syukuri ini, orang-orang kayak Bapak ini perlu, kayak Ibu ini perlu, biar nanti gak banyak penyusup-penyusup di negeri ini yang akan menghancurkan nikmat kita bernegara. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga puasa ini sampai mendidik rohani, menghancurkan emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.